Bayangkan sejenak, 80 tahun lalu, tepat di tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa berdiri dengan penuh keberanian, membacakan proklamasi yang mengguncang dunia. Mereka percaya kemerdekaan adalah pintu menuju masa depan yang lebih adil dan bermartabat. Tapi hari ini, di tahun 2025, kita justru dihadapkan pada pertanyaan baru. Apakah kita benar-benar merdeka? Kita memang sudah tidak dijajah secara fisik, Tidak ada lagi tentara asing yang menguasai tanah air. Namun, benarkah kita terbebas dari ketergantungan, dari utang luar negeri, dari dominasi ekonomi global, dari krisis yang datang silih berganti? Pertanyaan ini menggelitik. Kalau para pendiri bangsa bisa melihat Indonesia hari ini, apakah mereka akan tersenyum bangga atau justru kecewa? Dan yang lebih penting, 80 tahun ke depan, di tahun 2105, seperti apa Indonesia yang akan diwariskan kepada generasi penerus? Akankah kita jadi bangsa yang berdiri tegak atau bangsa yang hanya sekadar merdeka di atas kertas? Segmen 1, dulu, makna kemerdekaan 1945. Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 bukanlah hadiah, melainkan hasil dari perjuangan panjang yang penuh darah dan air mata. Sejak awal abad ke-20, rakyat dari berbagai penjuru Nusantara bersatu, melawan penindasan kolonial yang tidak hanya merampas tanah dan sumber daya, tapi juga harga diri bangsa. Dari perlawanan Diponegoro, Kotnyagdien, hingga gerakan pemuda modern seperti Budi Utomo dan Sumpah Pemuda, semua menjadi fondasi menuju hari ketika Soekarno dan Hatta berdiri membacakan proklamasi. Bagi generasi 1945, merdeka artinya sederhana namun mendalam, bebas dari belenggu penjajahan. Saat itu, merdeka adalah hak untuk menentukan nasib sendiri, untuk tidak lagi diperintah bangsa asing, dan untuk berdiri sejajar dengan negara lain di dunia. Semangat itu terangkum dalam kalimat Soekarno yang melegenda, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Namun yang sering kita lupakan, kemerdekaan 1945 bukan hanya kemenangan politik, itu adalah simbol persatuan. Bayangkan, sebuah bangsa yang terdiri dari ratusan suku, bahasa, dan budaya bisa bersatu di bawah satu bendera merah putih. Itulah makna terdalam kemerdekaan, menyatukan perbedaan menjadi kekuatan. Para pendiri bangsa tahu, kemerdekaan hanyalah awal dari perjalanan panjang. Soekarno pernah berkata, "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri." Kalimat itu seperti nubuat. Merdeka tidak berhenti pada 1945, tapi harus terus diperjuangkan dalam bentuk yang berbeda oleh generasi berikutnya. Segmen 2, kini, kemerdekaan di tahun 2025. 80 tahun setelah proklamasi, Indonesia berdiri sebagai negara besar dengan lebih dari 270 juta jiwa. Kita punya demokrasi, punya pemerintahan sendiri, bahkan punya peran yang semakin diperhitungkan di dunia internasional. Tapi pertanyaan mendasarnya, apakah kita benar-benar sudah merdeka sepenuhnya? Merdeka hari ini bukan lagi soal tentara asing yang menduduki tanah kita. Merdeka hari ini soal apakah kita bisa berdiri, tanpa bergantung terlalu banyak pada bangsa lain. Lihatlah bagaimana ekonomi kita masih rapuh saat harga pangan dunia naik, atau ketika nilai tukar dolar mengguncang harga-harga di pasar lokal. Ya, kita masih bergantung pada impor gandum, kedelai, bahkan beras. Padahal, tanah kita subur dan luas. Apakah ini yang disebut merdeka? Di sisi lain, tantangan juga datang dari ranah geopolitik. Indonesia kini harus pandai menavigasi tarik-menarik kepentingan antara blok barat dan timur. Gabung ke BRICS, hubungan dagang dengan Amerika, sampai tekanan dari negara besar. Semua itu menunjukkan bahwa kemerdekaan kita diuji di meja diplomasi, bukan lagi di medan perang. Tak hanya itu, masalah internal juga menjadi pertaruhan. Korupsi, ketimpangan sosial, dan lemahnya penegakan hukum membuat banyak rakyat merasa belum merdeka dalam kehidupan sehari-hari. Seorang buruh yang gajinya pas-pasan, seorang petani yang hasil panennya tidak dihargai, atau mahasiswa yang kesulitan mendapatkan akses pendidikan. Mereka mungkin bertanya, apakah ini hasil dari kemerdekaan yang diperjuangkan 80 tahun lalu? Maka, di tahun 2025 ini, kita dihadapkan pada kenyataan pahit. Merdeka secara politik, iya. Tapi merdeka secara ekonomi, sosial, dan mental, itu masih menjadi PR besar bagi bangsa ini. Segmen 3, esok, bayangan Indonesia 215. Jika kita melompat ke depan, 80 tahun dari sekarang,
maka kita akan berada di tahun 2105. Di titik itu, usia kemerdekaan Indonesia sudah lebih dari 1,5 abad. Pertanyaannya, Indonesia seperti apa yang akan kita wariskan kepada generasi yang hidup di sana? Ada 2 kemungkinan besar. Pertama, Indonesia menjadi salah satu kekuatan besar dunia. Dengan teknologi canggih, pendidikan merata, dan ekonomi yang berdiri di atas kakinya sendiri. Bayangkan sebuah negara yang bukan hanya dikenal karena sumber daya alam, tapi juga karena inovasi dan ilmu pengetahuan. Generasi muda hari ini punya peran penting, karena keputusan-keputusan yang kita buat sekarang akan menentukan posisi bangsa di masa depan. Namun kemungkinan kedua tidak kalah nyata. Indonesia bisa saja tetap terjebak dalam lingkaran lama. Ketergantungan pada impor, politik yang korup, dan ketimpangan sosial yang semakin melebar. Saat itu, generasi 205 mungkin hanya mengenang kemerdekaan sebagai simbol sejarah, bukan kenyataan hidup. Masa depan juga akan diwarnai tantangan global, perubahan iklim, krisis energi, hingga perebutan pengaruh antara negara-negara besar. Pertanyaannya, apakah Indonesia akan menjadi pion yang digerakkan kekuatan lain, atau justru pemain yang ikut menentukan jalannya permainan dunia? Di tengah semua kemungkinan itu, ada satu benang merah yang tidak boleh hilang. Kemerdekaan sejati bukanlah sesuatu yang diwariskan begitu saja, tapi harus terus diperjuangkan. Generasi 1945 sudah menyalakan api. Generasi 2025 menjaga agar api itu tetap menyala. Dan generasi 215, merekalah yang akan melihat apakah api itu masih terang atau justru padam diterpa angin zaman. Segmen 4, Merdeka dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita bicara tentang kemerdekaan, seringkali bayangan kita terikat pada simbol-simbol besar, bendera merah putih yang berkibar, pidato presiden, atau upacara kenegaraan yang hikmat. Namun, bagi rakyat kecil, makna merdeka sesungguhnya jauh lebih sederhana, sekaligus lebih nyata. Merdeka berarti seorang petani bisa menanam dan menjual hasil panennya dengan harga yang layak, tanpa dipermainkan tengkulak atau pasar global. Merdeka berarti seorang buruh bisa bekerja keras lalu pulang dengan gaji yang cukup untuk menghidupi keluarganya, tanpa harus berhutang demi sekadar bertahan hidup. Merdeka juga berarti seorang anak bisa sekolah dengan tenang, tanpa terbebani biaya mahal, dan punya kesempatan yang sama untuk meraih masa depan. Di era digital, merdeka bisa berarti bebas berpendapat tanpa takut dibungkam, bebas berkarya tanpa harus dibatasi sistem yang korup, dan bebas menentukan jalan hidup sesuai potensi diri. Kemerdekaan bukan hanya urusan negara, tapi juga pengalaman sehari-hari setiap individu. Namun realitanya, banyak dari kita yang masih merasa belum merdeka dalam arti itu. Ketika harga kebutuhan pokok melambung, ketika akses kesehatan dan pendidikan masih timpang, atau ketika kebebasan berpendapat dibatasi, kita sadar bahwa perjuangan kemerdekaan belum selesai. Inilah yang sering dilupakan. Kemerdekaan bukan hanya milik para pejabat, bukan hanya seremoni tahunan, tapi harus dirasakan setiap orang di setiap sudut negeri. Karena apa arti merdeka kalau rakyatnya masih terbelenggu oleh ketidakadilan? Merdeka dalam kehidupan sehari-hari berarti sederhana, bisa hidup dengan tenang, bisa bermimpi tanpa takut, dan bisa berjuang tanpa dibatasi. Itulah cita-cita kemerdekaan yang sesungguhnya. Segmen 5, Pelajaran dari Sejarah Dunia. Ketika kita melihat ke belakang, banyak bangsa lain yang punya jalan sejarah mirip dengan Indonesia. Jepang, misalnya, pernah hancur total setelah Perang Dunia II. Namun, dalam waktu kurang dari setengah abad, mereka bangkit menjadi kekuatan industri dan teknologi yang disegani dunia. Korea Selatan juga sama. Dari negara miskin yang dilanda perang, kini menjelma menjadi raksasa ekonomi dan budaya. India, yang merdeka hampir bersamaan dengan Indonesia, sekarang muncul sebagai kekuatan teknologi dan geopolitik baru di Asia. Apa yang membuat mereka berbeda? Jawabannya bukan semata-mata sumber daya alam, melainkan konsistensi membangun manusia dan sistem. Jepang berinvestasi besar-besaran di pendidikan dan riset. Korea Selatan menekankan disiplin, kerja keras, serta integritas dalam birokrasi. India memanfaatkan keunggulan demografinya untuk melahirkan generasi muda yang inovatif di bidang teknologi. Indonesia pun punya potensi yang sama, bahkan lebih besar. Kita punya jumlah penduduk besar, kekayaan alam melimpah, dan posisi strategis di jalur perdagangan dunia.
Namun potensi ini bisa jadi berkah, bisa juga jadi beban, tergantung bagaimana kita mengelolanya. Jika gagal, kita hanya akan menjadi raksasa yang tertidur, besar secara jumlah, tapi tidak berpengaruh dalam percaturan global. Pelajaran dari negara lain menunjukkan bahwa kemerdekaan sejati tidak berhenti pada simbol politik. Ia harus diterjemahkan menjadi kemandirian ekonomi, kekuatan ilmu pengetahuan, serta keadilan sosial yang nyata. Inilah tantangan yang harus dijawab generasi kita. Apakah Indonesia mau belajar dari sejarah bangsa lain? Atau justru mengulang kesalahan yang sama? Karena pada akhirnya, dunia tidak akan menunggu. Siapa yang mampu membaca zaman dan bertindak cepat, dialah yang akan memimpin. Pertanyaannya, apakah Indonesia siap untuk itu? Terakhir, penutup. 80 tahun merdeka telah kita jalani. Dari teriakan proklamasi 1945, perjalanan penuh tantangan hingga hari ini, sampai bayangan masa depan yang belum pasti. Namun satu hal yang jelas, kemerdekaan bukanlah garis akhir, melainkan perjalanan panjang lintas generasi. Tugas kita adalah memastikan api yang dinyalakan para pendiri bangsa tetap menyala, agar ketika tiba tahun 2105, generasi penerus bisa berkata dengan bangga, inilah Indonesia yang benar-benar merdeka.